Rina mungkin sakitnya hampir sama ya sama saya. Cuman saya kan rematik ya, RF ya, rematik faktor gitu loh. Dan kejadiannya saya nggak usah terlalu panjang ya, mungkin ya San, cuman kejadiannya itu awalnya sakitnya kayak disuntik-suntik gitu loh, di bagian tubuh itu pindah-pindah gitu. Saya nggak ngerti ini sakit apa, ke dokter internis, ke dokter umum, ke dokter saraf, itu udah semua. Jadi karena nggak ketemu, cuman dikasih obat-obat, semua obat saya minum. Termasuk saya dulu pernah pendarahan tuh minum antibiotik terus, obatnya banyak sekali. Nah, karena saya minum karena pengen sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh, malah tambah sakit ya. Pantat itu kalau udah sakit itu sampai cekut gitu, kayak digigit anjing. Terus di badan tuh sakit semua ya, kira-kira hampir sama lah sama Purina yang saya rasakan, itu sakit-sakit semua di badan, ya pernah kaku, kalau bangun tidur juga badannya sering sakit, kayak males bangun gitu. Nah, itu sempat sampai udah ketemu hemohim pun, udah atomi, ya saya minum hemohim, cuman saya nggak rutin terus terang. Saya minumnya seenaknya aja, karena belum paham banget hemohim ya. Jadi saya minumnya kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, jadi rasanya juga tidak mempan. Nah, di situ itu saya terus lagi minum obat dokter lagi. Nah, obat dokter itu saya dikasih MTX. Itu katanya ketemu sama dokter Singapura, saya disuruh stop, jangan minum, ini obat cancer, keras. Tapi saya balik lagi ke dokter rematik, katanya, kalau nggak mau minum ini, mau minum apa? Nah, kan saya bingung, jadi minum lagi. Setelah minum, kena lambung saya sakit. Jadi, waduh, ini terus apa enggak? Kan saya bingung lagi gitu loh. Nah, di tengah-tengah kebingungannya itu, saya kan kemarin itu dengerin Susan ya, tentang inflamasi itu San. Nah, itu tuh saya nangkep sekali tuh tentang inflamasi. Jadi saya mikir, oh ya nih, di dalam tubuh saya ini berarti inflamasi. Ya udah aku beresin inflamasinya saja dulu, saya mikir gitu kan, peradangan pembuluh darah. Nah, itu saya ambil keputusan minum hemohim itu, wah sehari saya minum 9 saset gitu loh. Ya, waktu itu saya tanya dokter Budi kan, boleh minum 9 saset. Saya minum itu 9 saset sehari, kira-kira ada 1 bulan. Badan saya jadi seger. Nah, setelah badan saya seger, saya nggak mau lagi minum obat-obatan lambung, obat apa. Saya pesan sama Susan, San punya probiotik nggak? Saya minum probiotik karena lambungnya sakit kan. Nah, jadi saya obatin rematik saya dengan hemohim, terus saya minum obatin lambung saya dengan probiotik dan Venzim. Nah, sekarang ditambah lagi Turmasin. Jadi saya bilang tuh Bulani tahu itu, Lani T ya. Bulani tahu kalau saya suka ngeluh sakit-sakit itu. Nah, saya sekarang tuh gila-gilaan minum hemohim. Jadi kalau pagi nggak minum hemohim, seperti nggak makan saya. Nah itu, jadi sudah bukan kecanduan ya, tapi saya merasakan hasilnya gitu loh. Tanpa obat dokter loh ini. Jadi saya periksa lagi, RF-nya itu udah turun gitu, tanpa obat dokter. Jadi benar-benar hemohim itu ada hasilnya untuk rematik saya, terus probiotiknya juga menyembuhkan lambung saya ya. Jadi enggak rasa-rasa panas-panas perih-perih gitu, udah enggak, kembung-kembung juga udah enggak. Nah, untuk rematiknya saya tambah Turmasin. Ini tadi dari kesaksian Burina, mungkin saya perlu tambah kalsiumnya itu tadi ya, gitu. Ya, tak kira saya rasa gitu aja ya San.
Kira-kira Oke, kurang apa, Sa? makasih Ibu Yeni, luar biasa. Tapi Ibu, penderitaan Ibu berapa tahun? Wah, lama sekali. 20 tahun ada itu dimulai diawali udah tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Jadi itu tiap hari hampir pijet kerokan gitu. Nanti kalau udah sore gini badannya udah sakit semua, udah naik, udah maunya tidur gitu loh. Tidur nggak bisa tidur, badannya sakit semua. Kalau siang juga keganggu, pokoknya aktivitas saya tuh sangat-sangat terganggu gitu loh. Siang gitu lagi kerja, tahu-tahu pantatnya cekut, suaket kayak digigit anjing gitu. Gimana rasanya? Gitu. Wah, sakit semua deh pokoknya badannya. Nah, itu. Loh, Bu, Ibu pernah berobat di luar negeri nggak? Kalau yang endometriosis ya ke sana. Oh, saya MRI kok. Wah, ke dokternya banyak lah. Saya nggak bisa sebutin kemana. Ke Jakarta, wah banyak desan. Pokoknya itu sampai udah muter-muter, udah bosen gitu loh, udah bosen. Makanya saya udah bosen. Begitu udah badanku sehat ini sekarang udah sama hemohim, wah langsung itu ambil semua tuh obat-obatan sisa-sisa uang. Saya nggak mau lihat lagi karena dia kayak nolak-nolak karena terlalu banyak, udah kayak apotek gitu loh. Nah, justru autoimun saya itu mungkin karena kelebihan antibiotik. Dulu pendarahan awalnya lama, terus minum antibiotik, minum suntik hormon, laparoskopi, segala macem. Nah, sampai saya pernah minum obat namanya Ladugal ya. Itu untuk memberhentikan pendarahan. Nah, untuk memberhentikan hanya boleh 1 botol. Nah, setelah habis 1 botol itu saya belum berhenti pendarahannya gitu. Saya minta lagi sama dokternya. Dia bilang nggak bisa, nggak boleh. Ini benar-benar nggak boleh gitu. Saya paksa, dok kalau nggak dikasih kan saya sakit gitu loh. Saya dikasih lagi, baru habis setengah, suara saya jadi laki, benar-benar laki. Lah itu saya ngeri, itu pernah tuh ngalami. Jadi udah itu, jadi gini ya, kita kalau kebanyakan antibiotik, jadinya ya autoimun inilah seperti saya ini. Jadi antibodinya bingung, nggak ngerti kan mana lawan mana kawan. Saya dulu nggak mikir sampai ke situ. Yang penting aku nggak sakit, yang penting aku sembuh, minum aja obatnya. Nggak cocok ganti dokter lagi, kasih obat baru lagi, saya minum lagi. Ya udah itu bertumbuk-tumbuk seperti itu. Tapi sekarang saya full semua, dari odol, sikat gigi, sabun muka, sabun krem semua, rambut semua Atomi, udah nggak Kar- ada produk lain. Karena Ibu Yeni menderita 20 tahun ya. Ya teman-teman. Dan Bu Yeni ngomong-ngomong, ketika Ibu Yeni dikasih MTX tadi kan kita bilang metotrexat itu memang sebetulnya kan obat kanker yang tujuannya kan untuk menekan imun ya, tapi Ya, ternyata itu ada efek sampingnya ya, sehingga beruntung banget kalau Ibu Yeni pada akhirnya bertemu dengan Hemohim ya. Beruntung banget. Jadi kalau Ibu Yeni ada pesen nggak sama teman-teman suruh ikut kelas Hemohim tiap Senin? oh, penting banget itu. Ternyata basicnya itu memang dari hemohim ya. Aku rasa sekarang kalau badan kita tuh udah bener-bener nggak ada inflamasi, udah benahi sama hemohim itu, kok rasanya nggak ada sakit-sakit apa-apa ya. Jadi kok yang gula lah, yang apalah, karena apa? Kita tuh imunnya bagus gitu loh. Nah ini makanya saya itu kayak menjaga banget jangan sampai nggak ada hemohim gitu. Nah jangan sampai nggak minum hemohim. Kalau saya 1 hari aja nggak minum hemohim, saya rasanya kayak wah gitu, bukan takut nanti kambuh lagi ya, tapi saya pengen menjaga gitu loh, pengen menjaga kestabilan imun ini. Luar biasa teman-teman. Rasanya hanya itu yang dijelasin Susan itu tentang inflamasi itu membuka pikiran saya. Padahal saya ngerti hemohim itu kan udah berapa tahun yang lalu sejak
sejak atomi pertama kali kan, itu belanjanya kan juga hemohim saya. Tapi saya nggak menghargai itu hemohim, rasanya aduh obat dokter aja nggak mempan gitu loh. Apalagi nih cuman cairan begini gitu, walaupun dijelasin Susan ini hebat, ini, wah masuk kanan keluar kiri cuman sesekali. Tapi begitu saya pahami itu inflamasi, wah saya terbuka sekali dan sekarang tuh saya membuktikan gitu. Luar Jadi biasa. jadi saya juga nggak sayang kalau ada temen yang wah sakit itu berani saya kasih hemohim. Ya toh, wah kamu ini minum, wah yo minum ini hemohim, berani gitu. Luar Karena biasa. udah membuktikan gitu loh. Ya, jadi Cieni, jadi sebetulnya teman-teman, saya mau kasih tahu dulu, Cieni ini kan orang kaya, punya 2 pabrik, tapi beliau karena merasa dokter punya obat, beliau lebih percaya, sehingga walaupun sudah tahu himbu-him lama, dosisnya juga tidak diperhatikan. Ternyata setelah beliau paham benar bahwa himohim ini kalau dia cuma minum 1 atau 2 itu paling cuma jadi suplemen. Tapi ketika diminum dengan dosis yang bagus untuk menghadapi inflamasi yang sudah bertahun-tahun, sehingga Ci ini bisa sembuh tuntas. Dan sekarang dosis Ci ini paling cuma berapa Ci sekarang? Oh, sekarang masih 4 San. Tapi nggak 9 kan? Kalau saya kan 4 karena saya ada penyakit. Ya turunin. Ya. Tapi sekarang cukup 4 sudah tidak pernah lagi kambuh ya Ci? Ya, 9 itu ya. Kemarin pas denger kamu jelasin tentang inflamasi, besoknya saya langsung ambil keputusan ini harus 9 ini gitu. Luar biasa. Ini kalau nggak orang kaya pasti berat ya, tapi karena Cie ini dia sudah berobat kemana-mana nggak bisa, otomatis bagi dia 9 itu nggak ada arti, karena terus terang penderitaannya selama bertahun-tahun sangat menderita ya. Cie ini bilang sama saya, aduh sampai cuma bersandar di kursi ya, katanya kalau sudah kumat. Dan bayangin aja usus Cie ini dikasih antibiotik terus, bakterinya otomatis bakteri kan harus seimbang mati, jadi otomatis Cie ini malah timbul penyakit lain selain efek obat seperti obat-obatan yang diminum itu kan bisa merusak lambung ya. Nah, dan ini juga buat teman-teman semua, alangkah baiknya kalau teman-teman memahami tentang produk-produk Atomi. Jangan lupa ya ngajak orang untuk hadir di acara setiap Sabtu dan Senin kita bahas produk kesehatan. Cie ini luar biasa, tapi mungkin ada teman-teman kita yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Kalau yang mau tanya tolong dinyalakan videonya. Kita hargai Cie ini ya. Ayo teman-teman, siapa yang mau tanya? Atau mungkin ada Dokter Wahono mau tanya, tak Dok? Dokter Wahono. Minum dengan dosis 9 per hari itu berapa lama sih? 1 bulan. Kira-kira 1 bulan. 1 bulan. Ya 1 bulan sampai 1,5 bulan lah. Habis 9 terus 6 terus 4 gitu. Oh, iya, dan rasanya ya saya turunin gitu. Tapi secara data memang ternyata hasilnya bagus ya, pakai pemeriksaan juga bagus ya Ci ini. Bagus. Oke. Bagus, turun. Berarti dipom dulu baru oke ya. Kenapa Pak? Baru dipom dulu baru sembuh. Iya. Oke. Kalau saya ada teman itu ya gitu San, kasusnya kan dia kan empedu yang lambung yang apa, udah tak kasih tahu minum aja yang 6 atau berapa, dia nggak nurut sampai sekarang belum. Tapi ini saya udah tekenin dulu, kamu mau cepet sembuh apa takut cepet habis? Dia tuh takut cepet habis. Dia bilang kan nanti cepet habis gitu loh. Lah kalau takut cepet habis ya nggak sembuh-sembuh, ya kan? Nah, harus minta cepet sembuh, obatnya habis ya pasti Tuhan memberi jalan lah gitu. Iya kan? Iya. Ya, makasih. Luar biasa ya Pak Po, Ci ini punya testimoni. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Dokter Wahono. Bagus sekali loh. Bagus ya, Dokter Wahono. Ini adalah dokter dari daerah apa? Bondowoso ya, Bondowoso. Dokter Wahono mungkin mau bertanya kepada Ci ini, sakit beliau
adalah jenis rematik yang disebut rheumatoid arthritis. Tadi kan kita sudah jelaskan rematik itu ternyata termasuk osteoartritis, termasuk asam urat atau gout, termasuk juga rheumatoid arthritis, termasuk juga penyakit rematik kan banyak, tapi yang paling besar, paling banyak tuh 3 jenis itu. Gimana Karena sih ini? mungkin itu ya, terus lambung ya, pencernaan ya, itu kan wah jadi sakit kan gitu. Sampai itu perutnya kembung-kembung. Maaf ya, BAB-nya tuh sampai air terus dan itu enggak teratur. Sehari itu bisa berkali-kali, tapi bukan diare gitu loh. Berarti itu udah termasuk parah saya. Sampai saya ya juga konsultasi, sampai minum obat dokter juga toh. Nah, tapi terus ya itu karena saya mikir wah kalau semakin pakai antibiotik saya semakin parah ini pasti gitu. Nah, setelah dari Susan itu saya langsung San order probiotik, bener kan San? Iya, untuk mengembalikan bakteri baik yang sudah hilang. Itu probiotik juga saya minumnya 3 saset, 3 kali 3 awalnya. Serang terus cepet-cepet Luar gitu. biasa. Nah, terus abis itu ya sekarang masih 3 tapi sekali gitu loh. Ditambah Vancin gitu. Sekarang udah normal banget San. Normal BAB-nya sekali. normal ya? Ya normal. Udah kan itu kan harus padat ini ya, Iya. bagus lah istilahnya, warnanya juga bagus. Rutin, jamnya juga tepat gitu loh. Jadi yang kemarin itu bisa malam lah, tengah malam lah, waktu nggak karuan, udah perutnya kerucuk angin doang gitu. Udah. Nah itu tuh saya nggak mau minum antibiotik lagi karena begitu minum kan kena mahnya lagi kan gitu loh. Jadi saya mikir wah udah ini harus beralih semua. Nah itu waktu lambung ternyata ini nih rambutnya bisa rontok semua. Waktu lambung ternyata lambung bikin rontok rambut gitu. Kan sepertinya nggak ada kaitannya ya. Ternyata begitu nih rambutnya kan tipisan. Makanya tunggu biotin dari kamu tuh. Biotin ini nanti tumbuhnya banyak lagi. Luar biasa biotin. Ya. Nah, terus ini mata itu yang aelutin. Saya kan retina ya, jadi retina juga minusnya tinggi gitu loh. Nah, padahal beli Elutin juga udah dari awal ya San ya, udah lama aku udah pernah beli Elutin, tapi nggak aku minum San. Ya ampun. Nggak minum. Nah, ketika ada teman saya persekutuan doa, dia cerita sama saya, Bu Yeni anak saya ini yang cewek ini retinanya bocor, gitu. Yang kemarin Bu Francisca itu. Nah, wah, saya mikir saya punya Elutin. Wah, tak paketin aja daripada nggak diminum. Kamu coba. Jadi ya sebenarnya saya ini ya kurang benar ya. Masa orang lain yang jadi uji coba bukan saya yang retina gitu loh. Anak teman saya orang Tangerang itu. Minum itu saya kasih itu bulan Februari ya salah ya. Terus dia bulan Juli itu dia bilang kan ke saya, Bu Yeni ini anak saya udah periksa ke dokter sampai udah 2 kali katanya retinanya nggak perlu dioperasi. Loh, lah kok saya kan takut juga ya, belum membuktikan diri sendiri kan nggak berani gegabah gitu loh. Loh iya benar ini udah diulang-ulang katanya retinanya sudah nggak apa-apa. Wah, saya langsung order ke Susan, San, Luasantin ya gitu. Bener loh, mata saya itu kan kemarin itu sampai kayak nonjol, kenceng gitu ya. Kayak gimana, udah jomplang lah, penglihatannya nggak enak banget kalau berlihat. Ini sih masih ada sedikit ya, masih lah gitu. Wah, saya gencar juga tuh Luasantinnya kamu udah order lagi kan San. Luar biasa. Nah itu matanya tuh jadi kayak ringan gitu. Nah ini jadi sudah atomy minded saya sekarang. Ci ini ngomong-ngomong, Ci ini kan orang kaya. Kalau kaya tapi sakit-sakitan,
Ya kaya sama Cieni sehat, Cieni lebih bahagia kan? Yang ini sehat tuh ya. Ya, Ya kalau nggak sehat gimana? iya. Jadi ternyata Ya biar uang banyak, kalau sakit-sakitan eh, menderita ya, Ci. ini merasakan apa ya, bisa sukacita karena apa? Karena nggak keganggu kan badannya itu mau pergi-pergi wah enak gitu loh. Jadi apa ya, mau kemana nggak males. Kalau dulu males, ngerasain wah mau apa gitu udah males gitu. Luar biasa ya. Jadi Cieni ternyata kalau kita jadi teman-teman biarpun banyak duit, sehat nomor satu ya Cieni ya. Iyalah. Oke, teman-teman. Jadi ikuti cara Cieni. Sudah kaya, sehat, cantik pisan ya, teman-teman. Ya, dan beliau usianya 62 ya, Cieni. Ya, Iya, tapi 62. Cieni masih tetap cantik karena sekarang beliau sehat. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada tanya sama Cieni, kita berterima kasih ya Cieni mau hadir karena ngundang beliau susah banget. Orang sibuk. Ya, teman-teman. Oke. Nggak ada yang tanya ya? Tanya, Harus nyala itu. Ya. kulitnya bisa bagus gitu semuanya pakai produk Atomi kan? Nah, jujur 100% saya Atomi karena dari awal saya belanjanya tuh disuruh Susan tuh wah belanja terus kosmetik terus absolut ya pakai inner minum inner kolagen bulan itu pesenin bedaknya saya hampir semua loh itu punya saya pakaiannya apa sampai wah nggak tahu gitu tapi mungkin saya pun nggak terlalu rajin aja ya, tapi sudah merasakan perubahannya. Ini tuh yang udah timbul tiroid. Ini suntikan kan? Ini suntikan ini nggak usah aku buka ya. Iya. Ini sini darah yang disedot dari sini, ya. Iya. Nah ini aku buang, aku tunjukin kamu dulu, ntar bilang ini masih ada lagi. Oh, kan aku nggak bisa simpen nih, lihat nih. Iya. Ya, ini mau aku buang. Soalnya, waduh. Cieni apa itu Wah, Cieni? udah banyak sekali nih, ya kan. Periksanya macem-macem. Urutannya dari mana? Nanti aku kirim kamu aja deh untuk bahan kamu nih. Cieni, tapi mulai periksa-periksa itu tahun keberapa? Tahun 2018. Mulai periksa? Ini loh. Oh. Ya, udah ada apa ini ya? RF-nya Cieni paling tinggi berapa? 128. Normalnya? Kurang dari 8. Ya, teman-teman bisa bayangin ya, Cieni itu pernah sampai RF-nya tuh 128, orang normal 8. Jadi Cieni waktu itu menderita nggak waktu sampai 128, Ci? Waduh, ya nggak menderita doang. Ya kali ini aku sampai bikin kayak apa ya, resume ya. Dalam artian ini kronologisnya aku nih ketemu nih. Aku bacain ya. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2018. Astoku 200, CRP-nya masih 5, RF-nya 128. CRP 5 udah di atas ya? Sudah di atas. HB-nya 13. ED-nya 36. Terus apa ini? Tokso IgG ya? Tokso IgG 388. Teman-teman kita bisa lihat ya, Cieni ini sudah termasuk kalau di pemeriksaan tadi termasuk yang tinggi. Udah kasusnya sudah bahaya ya Bapak Ibu. Karena RF-nya sudah 128. Lihat. 2018 tahunnya ya. Iya. Ini kelihatan enggak? Sayang aku nggak pakai laptop nih, tapi Tapi hasil labnya masih ada toh, Ci? Nah ini tuh nanti kamu cari ini nih, semua ini. Oh, oke. Iya. Ini. Nah, terus apa ini ya?
eh limfositnya 36 harus aduh aku ya nggak bisa tahu pokoknya Nggak apa-apa Cici. Yang penting untuk orang rheumatoid arthritis yang penting itu LED, CRP, RF-nya Cici. ya RF, CRP ya itu Iya. tinggi. Sampai aku periksa apa ya macam lagi ya anak profil apa tuh. Anak profil apa banyak lah nggak tahu Sah. Cuma Cici setelah Cici dengan terapi hemohim 1 bulanan pakai dosis tinggi itu Cici belum periksa lagi ya? Belum. Itu Nanti diperiksa aku dulu periksa Cici. lagi. Karena ya sekarang kan Cici rasanya kan sudah nggak sakit kayak dulu kan? Iya. Nggak sakit, nggak kumat. Nah, terus badannya lebih fit gitu. Itu sih. Terakhir tadi loh yang aku kirim ke kamu San itu kan pemeriksaan terakhir karena kan aku kena lambung ya kan. Obatnya MTX tadi yang kamu jelasin itu minum jadi kena lambung ya. Terus pemeriksaan kalau pengobatan ini kan harus periksa ginjal ya. Berarti kan bisa ke arah sana nantinya kalau aku terus-terusin obat dari MTX itu loh, walaupun dalam pantauan dokter tapi lambungku kan udah ya cukup sakit lah kemarin itu. Nih nanti tak kasih kamu semua. Iya makasih.